Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Suyanti dengan NPM 22411110 dari kelas manajemen 22B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen resiko reputasi. Jadi, manajemen resiko reputasi ini merupakan suatu proses untuk mengendalikan bahkan mengurangi resiko yang berpotensi merusak citra organisasi di mata masyarakat umum. Resiko reputasi bisa terjadi karena berbagai alasan, itu seperti publisitas negatif, bertindak tidak etis, ataupun tidak menepati suatu janji. Resiko reputasi dapat sangat buruk untuk bagi bisnis karena reputasi yang buruk itu dapat menyebabkan kehilangan pelanggan, investor, mitra bisnis, dan uang ataupun profit. Nah, dalam organisasi perlu melakukan manajemen resiko reputasi itu untuk mengelola resiko yang berpotensi rusak. Reputasi yang baik dari tindakan perusahaan sendiri maupun dari tindakan mitra bahkan pemasakan. Dalam manajemen risiko reputasi, itu melibatkan suatu proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, serta pengendalian suatu resiko reputasi itu sendiri, serta sistem data manajemen risiko untuk mengelola bahkan memantau peristiwa yang akan memunculkan suatu resiko reputasi. Selanjutnya, itu ada tujuan manajemen reputasi. Apa sih tujuan dari manajemen reputasi itu sendiri? Jadi, tujuannya itu untuk mempertahankan, membangun, bahkan memperkuat reputasi positif perusahaan ataupun organisasi terhadap publik, konsumen, dan klien. Dengan manajemen reputasi, perusahaan dapat mengendalikan, bahkan mengontrol bagaimana publik perservis dan meningkatkan mereka tentang identitas, bahkan nilai, bahkan tujuan perusahaan tersebut. Nah, tujuan utama dari manajemen reputasi ini itu untuk menciptakan bahkan memelihara reputasi yang positif, bahkan menciptakan nama yang baik yang akan membantu suatu perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan bisnisnya. Dalam manajemen reputasi itu meliputi berbagai kegiatan seperti dalam manajemen ulasan, listing, partner bisnis, digital marketing, bahkan manajemen media sosial, dan memanfaatkan SEO. Dalam penerapan manajemen reputasi, perusahaan itu harus menerapkan transparansi ataupun mengatur konsultasi dengan publik dan menangani suatu kritik bahkan masalah publik secara profesional. Nah, selanjutnya, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi reputasi? Jadi, faktor-faktor dalam manajemen reputasi perusahaan itu meliputi berbagai aspek yang sangat berpengaruh dalam pembentukan reputasi yang positif. Nah, itu diantaranya itu pertama, itu citra manajemen. Jadi, citra manajemen ini merupakan persepsi masyarakat tentang kepemimpinan, bahkan kebijakan manajemen perusahaan. Citra manajemen yang positif itu akan membantu untuk memperkuat suatu reputasi perusahaan. Kedua itu ada citra produk dan ketersediaan suatu produk itu untuk menggambarkan kualitas, keunggulan, bahkan ketersediaan produk dan layanan perusahaan lainnya. Produk dan layanan yang berkualitas tinggi, bahkan ketersediaan yang baik itu dapat membantu memperkuat reputasi suatu perusahaan. Selanjutnya itu ketiga, itu tanggung jawab sosial perusahaan atau sering kita sebut dengan CSR, itu merupakan faktor yang mempengaruhi dalam pembentukan reputasi perusahaan. Nah, pengelolaan sosial yang baik dapat membantu memperkuat reputasi suatu perusahaan. Keempat itu ialah inovasi adalah suatu faktor yang dapat membantu memperkuat reputasi suatu perusahaan. Jadi, dalam inovasi itu yang baik dapat membantu perusahaan menggambarkan jati dirinya sebagai pemimpin dalam industri. Nah, kelima itu ada kualitas pemikiran strategi perusahaan yang baik dapat membantu memperkuat reputasi suatu perusahaan, bahkan komitmen manajemen untuk mencapai tujuan yang telah mereka tentukan. Bahkan itu juga dapat membantu memperkuat reputasi perusahaan tersebut dan lain-lainnya. Selanjutnya itu ada peran media dan digital dalam manajemen reputasi. Nah, jadi peran media dan digital dalam manajemen reputasi ini sangat penting, bahkan berpengaruh. Nah, di era digital ini, informasi bahkan komunikasi terjadi cepat, bahkan interaktif, yang membuat media sosial bahkan digital menjadi sarana yang sangat penting untuk membangun
bahkan mempertahankan suatu reputasi perusahaan. Nah, jadi public relationship ataupun profesional harus sadar betul bahwa media memiliki peran penting dalam kegiatan publikasinya. Bahkan sebagian dari strategi komunikasi, PR adalah menjalankan atau menjalin bahkan mempertahankan hubungan baik dengan media. Media relations merupakan aktivitas yang dilakukan oleh seorang PR yang berhubungan dengan media massa. Bahkan, itu sangat penting dilakukan bagi seorang PR karena tujuan utamanya itu untuk reputasi suatu perusahaan yang dijalankan. Nah, sedangkan media sosial ini merupakan wadah yang tepat bagi suatu perusahaan untuk membangun hubungan antara customer ataupun pelanggannya. Bahkan juga bisa membangun komunitas, meningkatkan traffic website, bahkan memanfaatkan channel-channel lainnya juga dengan baik. Nah, media sosial juga memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen reputasi, terutama untuk bisnis B2C sebagai situs ulasan bahkan penilaian. Perusahaan juga dapat menggunakan media sosial untuk mengurangi dampak implikasi penciptaan reputasi citra yang baik dalam suatu perusahaan. Media digital memungkinkan para pengguna untuk berinteraksi selama 24 jam per hari dan 7 hari per minggunya, yang membuat proses komunikasi lebih interaktif. Pekerjaan praktis PR akan lebih efektif bahkan inovatif jika menggunakan teknologi digital. Alat-alat digital yang sering digunakan oleh PR profesional antara lain email, website digital, newsletter, blog, viral marketing, bahkan search engine, live konferensi, call, RFS, bahkan produk lainnya juga. Selanjutnya itu ada integrasi manajemen reputasi dalam strategi bisnis. Jadi, integrasi manajemen reputasi dalam strategi bisnis ini merupakan suatu proses yang mengacu pada pengumpulan, pengolahan, bahkan pengelolaan informasi mengenai suatu reputasi perusahaan yang nantinya juga akan digunakan untuk membangun, mempertahankan, bahkan memulihkan reputasi perusahaan tersebut. Nah, integritas manajemen reputasi dapat berpengaruh positif terhadap strategi bisnisnya. Jadi keberlanjutan dalam jangka yang panjang, bahkan reputasi dalam perusahaan tersebut. Nah, strategi integritas manajemen reputasi dalam strategi bisnis itu dapat dilakukan melalui berbagai cara. Itu seperti pertama itu ada identifikasi bahkan pemahaman resiko. Nah, jadi organisasi perlu melakukan identifikasi bahkan analisis resiko yang komprehensif yang mencakup resiko operasional, keuangan, teknologi, hingga resiko kepatuhan. Pemahaman yang mendalam tentang resiko-resiko ini sangat penting karena akan memadu organisasi dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk mengelolanya. Kedua itu adanya keterlibatan pemangku kepentingan. Nah, jadi dalam keterlibatan pemangku kepentingan ini, integrasi manajemen reputasi sangat diperlukan untuk mendukung bahkan keterlibatan yang aktif dari semua pemangku kepentingan. Mulai dari manajemen puncak hingga karyawan di semua levelnya. Nah, jadi penting komunikasi yang efektif bahkan pembagian informasi yang transparan bahkan tidak bisa diabaikan. Ketiga itu ada evaluasi efektivitas sistem. Jadi dalam evaluasi efektivitas sistem ini itu merupakan organisasi yang perlu secara rutin untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen reputasi mereka dan membuat penyesuaian yang diperlukan. Selanjutnya itu ada strategi integrasi. Jadi dalam strategi integrasi ini merupakan strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan agar mendapatkan pengawasan yang lebih terhadap distributor, pemasok, bahkan pelanggannya. Nah, strategi integrasi ini merupakan salah satu strategi dalam aktivitas pemasaran yang dilakukan untuk meningkatkan suatu kuantitas pelangganan. Nah, kelima itu ada pengendalian dalam suatu manajemen. Jadi, dalam pengendalian manajemen ini, integritas manajemen reputasi ditunjang oleh keberadaan sistem pengendalian manajemen bahkan yang baik, bahkan kemampuannya perusahaan dalam menyeimbangkan kepentingan yang berbeda-beda. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen resiko reputasi. Apabila ada pengucapan kata, kalimat, ataupun penjelasan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.